Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas satu materi yang ada beberapa teman-teman tanyain gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih gaji barista itu kecil? Nah ini khususnya buat teman-teman yang memang baru mau kerja jadi barista atau teman-teman yang pengalamannya itu belum ada 1 tahun gitu ya. Nah tapi sambil kita sharing, ya gue mau minum kopinya ini dari saya Something lagi, Special Beans. Kopinya adalah Bali Karana Apricot Rum Cask. Ya, ini kopinya. Oke, dia ini varietasnya S795 dan Kartika. Proses pasca panennya natural CM. Tasting notes-nya apricot, pineapple, rum, sama red apple. Nah, hari ini gue pakai grindernya Timor Chestnut X Lite. Ya, ini di nomor 12. Kalau teman-teman belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini dulu. Nah, ini gue pakai 15 gram. Terus gue alat seduhnya pakai immersion dripper. Ya, dripper yang tidak pernah salah. Terus rasionya 1:15. Nanti gue cuma 2 kali interval penuangan. Di sini gue pakai airnya Amedi, suhunya sekitar 95. Oke, langsung kita mulai. Oke, di sini gue mau blooming sebanyak 50 gram. Terus gue diamkan selama 40 detik. Oke, 40 detik kita buka, tutup. Menit ke-1 kita lanjut tuang sampai 225. Kopi ini dari kemarin sudah gue coba ya. Mau rasionya agak tinggi juga bisa nih. Gue kemarin coba sampai 1:17 gitu ya. Terus grind size-nya tuh range-nya dari nomor 10 sampai 12. Itu rasa kopinya masih dapet ya, nggak watery gitu ya. Jadi masih kompleks lah. Nah, terus ini nanti 2 menit 30 detik akan gue buka. Oke, 2 menit 30 kita buka. Nah, dengan resep seduh ini dari kemarin tuh sudah gue coba. Brewing time-nya dari 3 menit sampai 3,5 menit lah kurang lebihnya ya. Oke, di bagian atasnya sudah kering, kita tutup, kita stop timer. Oke, di sini gue dapat 3 menit 29 detik. Ya, 3 menit 29. Oke, sekarang kita hirup aromanya dulu seperti apa ya. Oke, jadi pertama ini ternyata yang dominan itu lebih ke arah nanas, tapi nanas ini kayak pineapple jam yang teman-teman biasanya makan di nastar tuh. Ya, jadi wangi seperti itu. Terus disusul sama apricot. Apricotnya cukup intens. Sama manis-manisnya ini nih gue ngerasa kayak ada wangi-wangi brown sugar gitulah ya. Oke, sekarang kita cobain dulu. Nice. Oke, jadi pertama di depan ini si pineapple jamnya itu benar-benar jelas banget. Yang intensitas manisnya cukup tinggi, acidity-nya nggak terlalu tinggi ya. Terus apricotnya ini bener-bener kayak apricot yang udah matang, rasanya tuh bener-bener bulat banget. Nah, terus aromatik di belakang ternyata di sini gue dapet kayak ada mangganya. Mangganya tuh lebih ke arah mangga harum manis lah ya. Sekarang ini gue mau tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue ngobrol ke materi yang mau gue bahas. Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih gaji barista itu kecil? Nah, balik lagi, ini khusus teman-teman yang buat baru mau ngelamar jadi barista atau pengalamannya masih di bawah 1 tahun. Nah, kalau kita bicara gaji itu kan artinya nilai tukar ya. Nilai tukar yang dibayarkan ke teman-teman untuk teman-teman memberikan sesuatu ke tempat teman-teman kerja. Oke, nah yang mana ketika teman-teman belum ada pengalaman, itu artinya yang dibayarkan itu adalah tenaga teman-teman. Ya, tenaga dan waktu lah. Oke, karena balik lagi teman-teman belum punya pengalaman sama sekali nih mengenai kopi-kopian. Gitu. Nah, itu range-nya rata-rata tuh yang sudah gue lakukan survei kecil-kecilan lah ya. Itu range-nya dari 1,5 juta sampai ada di angka 2,2 yang paling tinggi. Yaitu belum ada pengalaman. Nah, di sini gue tidak bicara ketika teman-teman apply kerjanya di chain coffee shop ya. Mungkin kayak Starbucks gitu, enggak. Jadi bisa dikatakan ke coffee shop lokal lah. Oke, nah terus ketika teman-teman sudah 1 tahun lebih gitu ya, tapi masih di bawah 2 tahun itu biasanya teman-teman sudah bisa dikatakan seorang junior barista. Ya, yang mana teman-teman sudah paham kalibrasi espresso di tempat teman-teman kerja yang lama, SOP-nya seperti apa. Ya, terus cara bikin manual brew, prinsipnya seperti apa. Terus latte art, mungkin teman-teman sudah bisa gambar pattern-pattern yang standar. Gitu ya. Nah, itu biasanya gajinya sudah mulai naik tuh. Ya, range-nya ada yang dari 2 juta sampai 3,5 juta biasanya. Ya, balik lagi tergantung tempat kerja nih. Nah, itu artinya kan teman-teman ketika gajinya naik, teman-teman sudah harus bisa sesuatu nih. Ya, minimal yang gue bilang tadi, udah paham kopi-kopian lah. Ya, terus teman-teman di situ pun sudah harus paham mengenai hospitality. Gimana cara nge-treat customer, gimana cara nanganin komplain, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya pengalaman 2 tahun lebih, ya, atau teman-teman di tempat kerja yang lama sudah jadi senior barista atau head bar, nah itu gajinya cukup variatif nih.
Ya, startnya ada yang dari 3,8 sampai 6 juta pun ada. Gitu ya, itu di luar tip dan lain-lainnya ya. Nah, kalau mungkin ada yang dapat tip, mungkin totalnya bisa sampai 6,2 kurang lebih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika teman-teman udah jadi senior barista atau head bar, artinya teman-teman itu sudah paham mengenai operasional secara keseluruhan. Operasional itu apa? Jadi teman-teman sudah harus paham juga nih, oh gimana manajemen stok yang baik dan benar. Ya, jangan sampai coffee shop teman-teman kehabisan stok. Ya, terus teman-teman harusnya sudah bisa paham gimana menerapkan SOP ke tim teman-teman yang teman-teman pegang gitu ya. Terus kalau misalkan tadinya tuh owner coffee shopnya masih in charge, masih bantu juga ya, itu teman-teman harusnya sudah bisa menggantikan sedikit lah pekerjaannya gitu. Mungkin teman-teman sudah bisa bikin jadwal untuk tim teman-teman ya. Terus teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang ada di tim ya. Terus teman-teman paham gimana cara ngehandle customer, komplainan. Kalau sampai ada problem apa, teman-teman sudah harus bisa tahu gimana cara mengatasinya gitu ya. Karena balik lagi, ketika kita bicara skill itu pengaruh ke jam terbang ya. Ketika jam terbangnya sudah cukup tinggi atau sudah cukup lama, seharusnya kalau teman-teman itu memang kerjanya benar ya, skill teman-teman ini seharusnya ikutan naik juga nih ya. Sebenarnya sih masalah gaji dengan skill itu kita ngomong hampir di semua pekerjaan ya akan seperti itu. Ketika lu pindah kerja dengan skill yang sudah lu dapatkan di tempat kerja yang lama, harusnya ekspektasi gaji lu naik. Tapi nggak sedikit juga barista yang jam terbangnya udah lama tapi skillnya begitu-gitu aja. Itu banyak banget gitu ya. Jadi maunya cuma textbook aja, atau bisa dikatakan jadi kayak robot lah gitu ya. Karena terkadang ketika kita ngomong hospitality, lo ngehandle customer, itu agak sulit kalau kita bicara mengenai textbook atau teori gitu ya. Karena customer itu banyak banget ya, sikapnya banyak yang unik-unik ya. Jadi nggak ada cara lain untuk lo memahami itu selain memang lo ngehandle langsung dan lo belajar juga. Belajar apa? Belajar ngedevelop diri lo sendiri gitu. Jadi ketika lo memang pengen gaji lo naik, ya lu juga harus ningkatin skill lu, jangan cuma nuntut-nuntut aja gitu ya. Nah, sebenarnya ada pembahasan lagi mengenai loyalitas kerja lah. Nah, itu nanti akan gue bahas di video sendiri karena biar durasinya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulannya adalah gaji itu berbanding lurus dengan skill seharusnya. Oke, nah ini sekarang suhunya sudah agak turun, gue mau cobain lagi. Oke, ketika suhunya sudah agak turun, dia ini malah dominan di depan itu aprikot. Aprikotnya jelas banget, terus wanginya itu bener-bener dapet, sama si nanasnya ini berubah rasanya sih. Nah, untuk nanasnya ini berubah jadi kayak bener-bener nanas madu kalau yang gua rasa ya. Nanas yang kecil-kecil tuh, terus manis banget, karakternya seperti itu. Terus di belakang ini yang dominan itu kayak ada hint mangga harum manis ya. Jadi bisa dikatakan kopi ini lumayan aromatik nih. Terus berikutnya untuk bodinya nih, menurut gue bold banget, tebal banget. Teksturnya gue ngerasa kayak bener-bener juicy banget, kayak abis makan nanas sih ya, kayak abis makan nanas madu tuh bener-bener kerasa seperti itu. Terus aftertaste-nya ini medium to long. Nah, jadi bisa dikatakan ya, kopi Bali ini yang dari Sei karakternya cukup unik, itu ada di bagian aprikot sama si mangga harum manisnya. Karena gue kemarin tuh sempat cobain ya, menurut gue sama sih, kopinya pun ini varietasnya sama dan proses pasca panennya pun sama, tapi tasting notes itu berbeda ya. Menurut gue ini lebih unik. Nah, kopi yang satu lagi apa gue nggak mau sebut gitu ya, tapi karena menurut gue juga enak, cuma bedanya lebih unik di aprikotnya aja ini sama si mangga di belakang. Nah, nanti kalau teman-teman mau cobain kopi ini ya, langsung cek link di deskripsi aja karena akan gue cantumkan, dan ini setahu gue stoknya nggak banyak. Nah, terus kalau teman-teman mau tanya-tanya mengenai rekomendasi alat seduh dari gue ya, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Atau kalau teman-teman lagi pengen beli mesin espresso rumahan atau grinder atau apapun itu, tapi teman-teman masih ragu, minta komparasi atau minta pendapat dari gue, nah
teman-teman boleh DM ke Instagram gue di sebelah sini di @remaringka ya, secepat mungkin akan gue balas. Nah, kalau teman-teman punya pendapat mengenai pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar aja biar kita bisa saling belajar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.